Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok satu akan mencoba mempraktekkan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sebagai coachnya dan Ibu Nia sebagai coachingnya. Dalam kasus yang akan kami praktekkan, yaitu Bu Nia seorang guru bahasa Indonesia, dia mempunyai permasalahan di sekolahnya, yaitu ketika pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung, ada anak didiknya yang sering keluar kelas izin dengan alasan pergi ke kamar mandi, tetapi itu dilakukan secara berulang. Bu Nia ingin berkonsultasi untuk memecahkan permasalahan yang ia hadapi dan mencari solusinya. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Risa. Oh iya, Saya Bu ganggu Nia. waktu istirahatnya nggak? Oh enggak Bu, Eh, enggak apa-apa. Ada apa nih tumben-tumbenan Bu Nia nelpon saya? Apa kabar Bu Risa? Oh, alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Walaupun tadi agak sedikit pusing kepalanya kehujanan tadi pagi teh, tapi sekarang udah baik. Bu Nia gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Jadi gini Bu, saya mau cerita sedikit lah sama Ibu, mau konsultasi, mau sedikit curhat lah. Oh gitu, iya boleh boleh. Gimana Bu? Apa yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini ya Bu, untuk semester ini kan saya mengajar bahasa Indonesia itu ada yang jamnya itu jam terakhir gitu Bu. Jadi Mm-mm. pada saat jam pelajaran saya itu ada Mm-mm. beberapa anak yang sering sekali izin untuk ke belakang, alasannya untuk ke kamar mandi. Iya. Oh, jadi sering ya, Bu, ya? Kayak kasus seperti Iya, itu. Memangnya ada berapa siswa, Bu, yang sering melakukan seperti itu? ada 5 orang siswa Bu. Ada 5 orang ya. Sebelumnya, Bu Nia apakah pernah bertanya kepada mereka kenapa mereka sering izin keluar kelas ketika pelajaran Ibu berlangsung? Ya, awalnya saya sih hanya mendapatkan cerita dari teman-teman mereka ya yang sekelas. Mereka Hmm. cerita, "Bu, itu, teman-teman yang izin keluar itu sebenarnya nggak ke kamar mandi, Bu. Mereka itu hanya alasan. Sebenarnya mereka itu pergi ke kantin dan ada juga yang cuma berjalan-jalan loh, Bu, di luar," katanya seperti itu. Oh, jadi Ibu hanya dapat laporan dari teman sekelasnya ya, Bu ya? Tapi Bu Nia sudah ngecek secara langsung nggak, Bu? Ya, setelah saya mendapatkan laporan dari teman-temannya, saya langsung memanggil kelima anak tersebut. Saya tanya baik-baik, pelan-pelan. Akhirnya mereka mengakui kalau mereka itu memang tidak ke kamar mandi, tapi mereka ada yang ke kantin, ada yang hanya jalan-jalan di luar. Mereka mempunyai alasan katanya mereka itu merasa bosan dan jenuh belajar bahasa Indonesia pada saat jam terakhir. Oh, jadi alasan sebenarnya tuh mereka tuh hanya jenuh ya, Bu, karena pelajaran terakhir gitu Iya. ya. Terus perasaan Bu Nia gimana tuh dengar alasan yang sebenarnya dari anak-anak Ibu? Ya, saya sih sejujurnya ya merasa sedih, kecewa juga. Tapi setidaknya mereka sudah mau jujur, Bu. Walaupun saya sedih, kecewa, tapi setidaknya dengan kejujuran mereka yang mengatakan bahwa kelasnya itu jenuh, saya jadi menyadari mungkin cara saya menyampaikan materinya itu kurang menarik bagi mereka sehingga mereka merasa bosan di dalam kelas. Gitu ya, Bu. Oke, coba Bu, sekarang Bu Nia bisa merefleksikan diri. Apakah dalam pembelajaran Bu Nia di kelas, Ibu sudah mengcover nggak semua kebutuhan siswa Ibu? Dalam pembelajaran, saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran dan bimbingan ya belajar yang baik, Bu. Iya, bagus, Bu. Kalau dinilai ya, Bu ya, diskalakan, kira-kira pembelajaran Ibu di kelas itu berada di skala berapa, Bu? Dari 1 sampai 10. Sepertinya kalau menurut saya posisi saya itu ada di angka 6,
sampai dengan 7 karena saya melihat dari rata-rata nilai sumatif mereka, rata-rata sudah memperoleh 60 sampai 70% untuk memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Oh, jadi berada di angka 6 sampai 7 ya, Bu, ya? Lalu harapan Ibu, Iya. memangnya Ibu pengennya berada di angka berapa, Bu? Ya, harapan saya sih saya inginnya di angka 8, 9, bahkan kalau memungkinkan ya inginnya sih di angka 10. Pasti bisa Ibu nyampe angka 10, Bu. Kira-kira nih Bu ya, strategi apa nih yang akan Ibu buat agar skala Ibu dalam pembelajaran itu naik? Yang tadinya Ibu di angka 6 bisa naik jadi angka 8, 9, bahkan bisa 10. Coba, strategi apa nih yang Ibu punya? Ya, mungkin dengan cara mengubah metode atau model pembelajaran yang lebih menarik kali ya, Bu, agar siswa tidak bosan ketika pelajaran bahasa Indonesia jam terakhir itu. Bagus tuh Bu, dengan merubah metode ya Bu dan model pembelajarannya ya. Memangnya model atau model pembelajaran yang seperti apa yang ada di bayangan Ibu Bu? Ya, menurut saya mungkin yang pembelajaran yang menumbuhkan keaktifan siswa agar siswa tidak bosan ya, Bu. Mungkin seperti misalkan pembelajaran berdiferensiasi. Hmm. Oh iya, bagus tuh Bu. Ibu mau menerapkan pembelajaran yang kekinian ya Bu ya, pembelajaran yang Iya, berdiferensiasi ya Bu ya. Sebelumnya, iya. Ibu sendiri sudah pernah tidak Bu mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Saya sudah pernah melaksanakannya, tetapi mungkin belum maksimal, Bu. Karena waktu itu saya belum terlalu mendalami juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu baru mau mencoba sekarang ya Bu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Kelas yang tadi ada masalah itu ya Bu ya? Ya. Terus strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tadi Bu? Ya, di awal pembelajaran saya akan melakukan pemetaan atau observasi terhadap gaya belajar siswa. Masing-masing siswa pasti akan saya kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama mungkin kelompok visual, yang kedua kelompok Hmm. auditori, dan yang terakhir kelompok kinestetik. Oh, jadi Ibu mau mengelompokkan peserta didik Ibu ya. Tapi Bu, kalau dikelompokkan begitu, apakah proses pembelajarannya setiap anak nanti itu berbeda-beda Bu? Atau seperti apa? Ya, prosesnya juga ya berdiferensiasi, Bu, berbeda. Tapi kan materinya kan tetap sama. Mungkin nanti untuk yang visual, mereka bisa membaca buku atau bisa juga menonton video di YouTube. Kemudian untuk yang auditori bisa mendengarkan rekaman dan yang untuk yang kinestetik bisa mempraktekannya secara langsung gitu. Iya, bagus Bu. Saya sangat antusias sekali dengar ide Ibu itu. Apa? Pasti itu akan berhasil Bu kalau Ibu terapkan di kelas. Kira-kira butuh berapa waktu nih Ibu untuk mempersiapkannya? Kurang lebih 1 minggu untuk persiapan dan minggu depannya insya Allah siap untuk diterapkan di kelas. Hmm, tapi ada Bu yang mau bantu Ibu untuk mengingatkan agar Ibu berkomitmen melaksanakan pembelajaran itu tepat waktu? Insya Allah ada Bu, yaitu yang sesama guru bahasa Indonesia. Kemudian juga kan tentunya saya akan meminta bimbingan juga dari kepala sekolah sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi saya nantinya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sesama guru bahasa Indonesia. Oh iya, memangnya ada berapa orang Bu guru bahasa Indonesia di sekolah Ibu? Kebetulan di sekolah saya ada 3 guru bahasa Indonesia, Bu. Oh, ada 3 ya, Bu. Oke, baik Bu, kalau boleh saya rangkum ya Bu pembicaraan kita pada hari ini. Tadi Ibu Nia di awal cerita sama saya kalau Ibu mempunyai hambatan ketika di kelas ada beberapa peserta didik yang sering keluar izin ketika pembelajaran Ibu berlangsung dengan alasan ingin ke kamar mandi ya Bu.
Tapi Iya. alhamdulillah sekarang Ibu sudah menemukan solusinya, Bu, atas masalah Ibu. Iya, betul sekali. Saya sangat senang sekali bercerita dengan Bu Risa. Dengan bercerita dengan Bu Risa, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga senang dengarnya. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusinya. Semoga apa yang akan Ibu laksanakan itu bisa terlaksana ya, Bu ya, bisa sukses gitu. Saya sangat menunggu nanti kabar dari Ibu selanjutnya ya, Bu. Iya, siap, Bu. Nanti saya akan mengabari Ibu lagi dengan hasilnya. Iya. Saya sangat senang loh, Bu, Ibu mau nelpon saya dan cerita sama saya tentang masalah Ibu. Jadi kita bisa berbagi lah, Bu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang sangat dirindukan ya, Bu, sama anak didik kita dan bisa menjadi guru Amin. yang inspiratif bagi mereka. Amin. Terima kasih Barangkali ya, iya, Bu. sama-sama, Bu. Barangkali ada yang lain, Bu, yang mau Ibu sampaikan? Saya sudah banyak mengganggu waktu Ibu ini. Ah, enggak, santai aja, Bu. Saya juga lagi waktu luang nih, nggak ada kerjaan. Oke, Bu, kalau gitu saya tutup ya teleponnya, Bu. Kalau sudah nggak ada lagi yang mau Iya, Ibu Bu. sampaikan. Iya. Ya, Iya. Assalamualaikum, Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.